Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini tingginya angka kematian akibat COVID-19 membuat antrean penguburan jenazah di TPU Rorotan. Isak tangis pihak keluarga pun pecah saat menyaksikan langsung prosesi pemakaman anggota keluarganya yang terpapar COVID-19 dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka tak menyangka jika anggota keluarganya yang sempat terpapar COVID-19 akhirnya meninggal dunia dan harus dimakamkan dengan cara penanganan khusus COVID-19. Banyaknya jenazah terpapar COVID-19 yang datang di TPU ini membuat proses pemakaman berlangsung hingga tengah malam. Bahkan beberapa ambulans mengangkut jenazah pun masih terlihat antri di lokasi. Hingga kemarin, diperkirakan sekitar 40 jenazah pasien COVID-19 telah dimakamkan di TPU ini. Jayadi dan Don Vito melaporkan dari Jakarta. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan turut berduka cita kepada korban yang ditinggalkan karena memang lonjakan COVID-19 periode ini memang sedang tinggi-tingginya sejak pandemi melanda Indonesia. Nah, Ustadz Atabik melihat berita tadi, saya teringat dengan hadis Nabi yang mengatakan cukuplah kematian sebagai nasihat. Apa maksud hadis ini, Ustadz? Subhanallah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita mendoakan mereka yang tadi meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Hadis Nabi SAW tadi mengingatkan cukuplah kematian sebagai nasihat. Kafa bil mauti wa'idhan. Kita melihat kematian itu sekarang nyata di depan mata kita. Bahkan mungkin keluarga kita, sahabat kita, atau orang yang kita cintai. Harusnya sudah cukup agar kita berhati-hati lagi. Agar kita terus menjaga protokol kesehatan dengan lebih ekstra. Karena ini sudah di depan mata. Yang meninggal sudah banyak. Bahkan kewalahan, maaf, para tenaga medis, nakes, dan lain sebagainya. Kita pula sungguh-sungguh berat untuk menghadapi ini. Kematian ada di tangan Allah. Tapi kita diberikan peluang untuk ikhtiar. Ada ilmu ikhtiarnya, yaitu protokol kesehatan. Ada ikhtiar secara batinnya, kita bermunajat, berdoa, menjaga diri keluarga kita. Jangan abaikan kematian ini. Jangan kemudian mengatakan kematian di tangan Allah. Betul, kematian di tangan Allah. Tapi apakah kita rela? Keluarga kita, sahabat kita, masyarakat kita terkena dari COVID-19 ini karena mungkin kita mengabaikan protokol kesehatan. Kafa bil mauti wa'izon. Artinya adalah cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat kita jangan memperburuk keadaan. Nasihat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita tingkatkan kembali protokol kesehatan kita, kesabaran kita. Kita jaga diri kita, keluarga kita, menjaga diri dan keluarga. Serta masyarakat ini bagian dari ibadah di sisi Allah. Ibadah agung sekarang, betul ada ibadah sholat, ada ibadah puasa, tapi ada ibadah agung karena kita sedang dihadapi oleh ujian COVID. Ibadahnya adalah jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pahala menanti di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Ustadz, ini masih banyak sekali begitu warga di luar sana yang membandel kemudian beranggapan bahwa kematian kan sudah di tangan Allah begitu. Artinya mereka kemudian abai terhadap prokes. Apakah dengan adanya takdir ataupun ikhtiar itu, apakah Allah kemudian bisa memajukan atau memundurkan kematian seseorang? Toh kematian sudah di tangan Allah. Bagaimana Ustadz bisa menjelaskan hal ini, Ustadz? Takdir tidak boleh menjadi alasan manusia untuk berhenti berikhtiar. Jika takdir tidak ada alasan untuk berikhtiar, maka Umar bin Khattab ketika mau datang ke Syam dan terjadi wabah pandemi saat itu, Umar melanjutkan perjalanannya. Tapi kata Umar, tidak, kita tidak jadi ke Syam. Kenapa? Kata para sahabatnya, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lebih baik. Ada takdir sehat, itu tentu lebih baik. Ada takdir kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Itu takdir yang lebih baik. Daripada kita takdirnya adalah sakit, takdirnya adalah kematian. Toh kita juga tidak tahu. Ini kan seolah-olah kita sudah mendahului Allah. Takdir ada di tangan Allah, betul. Tapi Allah mempersilahkan, bahkan mewajibkan ikhtiar. Di surat Ar-Ra'd 39 sampai diingatkan, Allah berhak untuk mengubah ketetapan awalnya atau Allah mengekalkan ketetapan awalnya. Kalau melihat kita, subhanallah, ibadahnya bagus, kesabarannya tinggi, menjaga protokolnya bagus, ya,
kemudian empati dan membantu sesamanya baik, insya Allah itu akan menjadi pertimbangan bagi Allah untuk segera Allah hilangkan COVID-19 ini dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, bagus sekali penjelasannya Ustadz bahwa ternyata ikhtiar itu diwajibkan begitu ya Ustadz, dan itu semua adalah tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah manusia tersebut akan dimajukan ataupun dimundurkan terkait dengan ikhtiar dari orang tersebut. Dan di masa pandemi ini kita wajib untuk menjaga protokol kesehatan bukan hanya kepada diri kita namun juga orang-orang di sekitar kita, jangan sampai merugikan orang lain juga begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Atabik Lutfi atas waktu dan tausiahnya yang luar biasa diberikan untuk seluruh pemirsa Acoa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nur Cipta. Amin ya Rabbal Alamin.